Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Antona dengan NPM 231501119. Nah, di sini aku ingin menjelaskan nih untuk rangkaian komedi serial sinkron SPI. Nah, oke, SPI itu yaitu serial peripheral interface. Dia itu bersifatnya itu sinkron. Jadi dia itu butuh clock untuk pewaktuan dalam transmisi atau kirim datanya gitu. Nah, di sini juga ada istilah master sama slave. Nah, master itu dia itu sebagai pengirim, sedangkan slave itu dia sebagai penerima data gitu. Nah, terus di sini juga ada 4 pin utama dalam untuk jalurnya pengiriman data. Ada MOSI, MISO, SCK, sama SF. Oke, mungkin langsung aja kita bahas di kodenya. Nah, ini dia itu di sini untuk ada kode sebagai master. Nah, master itu berarti kita lihat di Arduino bawahnya, yang bawah nih. Nah, di sini ada include SPI, berarti itu dia mengambil library untuk serial peripheral interface, yaitu SPI.h. Terus masuk di 2 sampai 5 itu ada deklarasi pin, yang dimana kita menggunakan MOSI pin itu di pin 11, MISO pin itu ada di 12, SCK pin itu ada di 13, SS pin itu ada di 10. Nah, MOSI itu apa sih? MOSI itu master out slave in. Jadi dia itu mengirim data dari out, berarti dari master ke slave gitu. Nah, yang untuk MISO itu berarti dia mengirim data dari slave ke master. MISO berarti master in, slave out. Terus ada SCK itu dia sebagai clock. SS itu dia sebagai slave select. Jadi dia itu fungsinya untuk memilih slave mana yang ingin diajak komunikasi gitu. Oke, lanjut ke yang baris 7 itu ada file setup, yang dimana ini fungsi utama dalam kodenya. Nah, di sini ada serial begin dengan nilai 9600, yaitu berarti memulainya komunikasi serial nih di 9600 bps. Nah, di sini ada while serial itu. Terus ada di pin mode. Nah, pin mode ini dia itu di baris 10 sampai 4 sampai 13. Nah, di sini itu dia itu mengatur nih untuk MOSI pin itu bakal sebagai output, MISO pin itu bakal sebagai input, SCK pin itu bakal sebagai output, dan SS pin itu sebagai output. Terus ada di baris 11 itu ada digital write untuk SS pin. Nah, itu diatur di high. Nah, kenapa di high? Nah, di high ini dia SS pin itu belum aktif gitu. Masuk di baris 17 itu ada void loop, yaitu untuk perulangan. Nah, di sini ada deklarasi nih untuk outbyte. Nah, outbyte-nya itu dengan nilai 0 kali A5 gitu. Nah, outbyte ini dia itu 8 bit gitu. Nah, masuk di baris 20 dan 21. Nah, di 20 ini dia bakal mencetak teks, yaitu untuk master kirim 0B. Nah, di baris 21 ini dia itu bakal mencetak nilai outbyte yang ada tuh dalam bentuk biner gitu. Nah, di sini SSP di low, berarti dia tuh mengatur pin SS-nya ini nih di low, jadi dia tuh aktif karena SS ini dia aktif di logika low gitu, logika 0. Nah, masuk di perulangan for nih, ini ada inisialisasi di in itu ada nilai 8 dan itu lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini tuh decrement menjadi di sini nanti untuk perulangannya ada total 9, jadi dari 0 sampai 8 gitu kan. Nah, terus ada di ini nih untuk digital write MOSI pin outbyte itu bakal digeser ke kanan untuk outbyte-nya. Nah, untuk 0 kali 01 itu dia bakal ngecek yang nilai paling kanannya itu yang benar atau belum. Nah, lanjut di digital write untuk pin STK itu diatur high. Nah, di sini tuh berarti pin STK-nya itu bakal aktif nih clock-nya gitu. Jadi dia bakal ngirim karena di SPI ini kan dia butuh sinyal clock. Nah, terus masuk di delay. Nah, delay itu ada di 20 milidetik. Jadi nanti untuk apa di jedanya itu di 20 milidetik. Terus ada digital high, STK pin low. Nah, di sini juga bakal
sikapin itu sebagai dengan nilai low, berarti dia itu non aktif. Nah, setelah itu dia bakal delay lagi 20 mili-detik lagi. Nah, terus di baris 33 nih ada digital write SS pin diatur di high. Jadi tadi kan kita ngatur di SS nya itu di low kan, jadi dia itu aktif SS pin nya, jadi dia itu milih SSD slash-nya. Nah, sedangkan di sini kita dinonaktif ini untuk slash-nya gitu ketika udah melakukan program itu di jalan. Nah, di sini juga bakal delay di 500 milisecond. Nah, di delay ini dia itu menggunakan satuan milisecond gitu. Ketika akan menjalankan program lagi gitu. Delaynya itu 500 milisecond. Oke, untuk yang master kita masuk ke slave. Nah, di slave ini sama aja, kita bakal deklarasiin untuk pinnya, pin 11 itu sebagai emosi, karena ini kita bakal terhubung tuh sama pinnya gitu. Jadi tadi kan 11 di master 11, nanti di slave nya itu 11. Jadi 11 terhubung 11, 12 terhubung 12, 13 terhubung 13, sama 10 terhubung dengan 10 gitu. Ya, di sini sama aja untuk deklarasi pin, terus ada volatile itu untuk deklarasi variabel receive nilai 0. Volatile ini yaitu fungsinya tuh kayak dia tuh nilainya tuh bisa berubah gitu loh pokoknya, setahu saya. Nah, terus masuk di void setup, di fungsi utama dalam kodenya. Dan di sini ada serial begin, berarti dia itu memulai untuk koneksi serialnya di 9600 bps. Terus ada delay, itu berarti jeda untuk hitungnya 10 milisecond. Nah, di sini juga diatur nih untuk pinnya. Nah, mouse pinnya itu sebagai input, miso pin itu sebagai output, STK pin itu sebagai input. Nah, terus di SS pin itu juga sebagai input, tapi di sini dia pull up. Nah, di pull up ini dia tuh pull up resistor internal. Itu dia untuk biar nggak jadi floating. Nah, floating itu kan kayak nilainya mengambang gitu kan. Jadi diperlukan pull up supaya udah pasti nilainya, berarti nilainya high kan kalau pull up. Masuk di void loop atau fungsi perulangan, yaitu ada static. Nah, di sini itu ada deklarasi variabel last count dengan nilai 0. Terus masuk di if ada digital read SS pin dengan nilai low. Nah, di sini kondisi ketika SS pin itu low, maka bakal jalan untuk in byte-nya. Masuk di perulangan for, nah, inisialisasi I sama dengan 0, I itu lebih dari sama dengan, untuk I-nya itu 8, terus untuk I-nya itu lebih dari 0, dan I-nya itu decrement, jadi dia itu bakal berkurang setiap terjadi iterasi, sampai berarti total nanti ada 9 perulangan gitu. Nah, terus di sini ada while digital rate untuk STK pin low, berarti dia itu mati, karena STK itu perlu untuk nilai high, logika high. Nah, terus ada ball bit dengan digital read mouse pin, dia itu bitnya itu bakal membaca digital read dari mouse pin itu, jadi nilai mouse pin itu bakal masuk di bit nanti. Nah, untuk in byte ini bit itu kurang dari I, masuk di while digital read. Nah, ini bakal melakukan STK pin-nya, jadi nilainya kan high, berarti nanti bakal aktif gitu. Nah, masuk di byte 32 ada last received in byte, jadi nanti in byte ini nilai yang ada itu bakal jadi nilai terakhir yang dikirim, jadi masuk ke variabel last received. Nah, di array count ini dia tuh bakal menambah terus tuh untuk setiap terjadi iterasi. Setelah terjadi iterasi itu bakal ada delay selama 20 mili-detik gitu. Nah, masuk di baris 37 ada kondisi if ada recount itu tidak sebenarnya last count. Jadi ketika terpenuhi, maka serial print akan menjalankan program di dalamnya. Ada bakal mencetak teks ISR terjadi
pagar. Nah, terus di situ bakal mencetak nilai dari recount-nya. Nah, terus setelah itu dia juga bakal mencetak teks koma data sama dengan 0B. Nah, terus di sini dia juga bakal mencetak nilai less received. Jadi nilai yang ada di variabel less received yang tadi ini dalam bentuk biner, ya kan? Ya, terus di last count sama dengan rect count ini dia bakal mengubah nilai last count itu jadi nilai rect count yang telah masuk tadi gitu. Aku gitu. Nah, mungkin kita jalanin aja ya. Kita masuk ke yang master dulu. Ini start simulation. Start kita lihat di serial monitor. Nah, ini berhasil nih. Sorry. Nah, dia bakal ngirim nih, ngirim data berhasil. Berhasil kan? Nah, kita lihat di apakah data yang dikirim itu benar. Ini 0B, 10, 10, 101. Kita lihat di slave-nya. Nah, nih. Dia bakal sama. Tuh. Berarti ini tuh berhasil. Lihat tuh. Oke. Itu deh. Nah, oke. Jadi ini aku bakal menjelaskan. Jadi kan udah aku jelasin juga ya untuk pin-pin yang dihubungkan. Nah, di sini aku juga bakal langsung kayak menunjukkan lah. Jadi di sini kita punya dua Arduino nih, Arduino. Nah, Arduino sama-sama Uno. Nah, di sini kita bakal menghubungkan setiap pin sama seperti yang ada di kode. Jadi tadi kan di master sama di slave itu kita mendeklarasikan untuk pinnya itu di 10 sampai 13 kan. Nah, jadi kita hubungi nih setiap pin dari dua Arduino ini gitu. Itu harus sama-sama harus terhubung di sama pin. Jadi 13 ke 13, 13 ke 13 warna pink, 12 ke 12 warna kuning, 11 ke 11 warna biru, terus di orange ke orange, 11 ke 12 warna orange tadi. Nah, terus di sini juga dihubungkan ke JND. Ya, JND itu sebagai referensi tegangan atau titik nolnya. Gitu. Apa untuk perbedaan kode yang ada di modul sama yang ada di tingkat cat. Kemarin kan di modul itu kita menggunakan ketika praktikum kita menggunakan langsung hardware-nya. Jadi ada dua Arduino gitu. Nah, kita kode programnya itu yang ada di modul itu bisa. Nah, tapi untuk yang ada di modul kita di simulasiin di tingkat cat itu nggak bisa. Nah, itu kenapa? Karena tuh di Arduino Fisik itu bisa menggunakan berbagai library atau pustaka gitu kan. Nah, seperti pada rangkaian ini kita menggunakan library SPI.h gitu kan. Nah, di situ tuh karena kan kita menggunakan software Arduino IDE. Dan di situ tuh dia bisa langsung mengakses fitur hardware microcontrollernya. Nah, sedangkan untuk di tingkat CAD-nya itu kan ini berbasis simulasi ya. Jadi tidak semua library ini tuh didukung sepenuhnya. Dan contohnya itu untuk library SPI itu sendiri gitu. Nah, terus akibatnya itu untuk beberapa jenis komunikasi atau modul, pengguna harus mengakalinya secara manual atau menggunakan metode yang lebih sederhana gitu. Jadi intinya tingkatkan itu nggak nggak tidak apa ya bahasanya ya, tidak mendukung, bapak nggak mendukung semua library gitu. Itulah intinya kenapa kode program yang di modul sama dijalankan di tingkat CAD itu nggak bisa gitu karena tingkat CAD itu tidak mendukung library SPI itu sendiri secara sepenuhnya tuh. Nah, terus itu oh ya, nah di sini juga tadi kan udah aku sebutin ada istilah master sama slave. Master itu sebagai pengirim, slave itu sebagai penerima kan.
Udah sih, itu aja mungkin dari aku untuk penjelasan dari komunikasi serial kontrol SPI ini untuk memenuhi tugas akhir dalam praktikum judul 3 Embedded System. Oke, sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun ya kesalahan